Rekan-rekan, coba kita mulai ya. Baik, saya buka Lanjut dulu. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Disyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul ya melalui Zoom terkait reminder arahan langsung terkait rencana pengamanan Hari Raya Idul Fitri ya rekan-rekan ya. Antisipasi tindak kejahatan kriminal selama libur panjang cuti bersama 28 Maret sampai 6 April ya. Jadi cukup panjang, kurang lebih 10 hari. Ya, jadi ini agar menjadi perhatian kita bersama. Kemudian sore hari ini terima kasih juga pada jajaran Bapak Ibu RO yang sudah join Zoom ya. Terima kasih. Kemudian pada rekan-rekan baik Satpam Definitif, Satpam Mobile PGS yang sudah join Zoom. Terima kasih sudah komitmen mengikuti pembinaan melalui Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi ya. Saya tampilkan dulu materinya. Ya, Pak. Jadi rekan-rekan bisa diperhatikan tadi pagi ya, sekira pukul 10 kantor pusat informasikan terkait surat edaran ya, edaran instruksi terkait rencana pengamanan yang harus kita lakukan baik itu menjelang hari raya maupun pada saat hari raya Idul Fitri. Libur panjang tahun ini sangat panjang ya. Jadi berdasarkan surat B167 eh, EMNS 03 perihal rencana pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 tahun 2025, isinya dalam rangka antisipasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri, maka diinstruksikan kepada seluruh kantor cabang PKSS untuk meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan di seluruh unit kelolaan PT PKSS dengan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut. Jadi yang pertama saya bacakan maksud dan tujuan antisipasi ini adalah yang pertama, mengantisipasi gangguan keamanan di seluruh unit kerja kelolaan PT PKSS, artinya sudah over rekan-rekan. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan meliputi tindak kriminalitas, modus skimming, tindak vandalisme, bencana alam, unjuk rasa, penggunaan obat terlarang, dan aksi terorisme. Ya, mungkin saja bisa terjadi ya pada saat uh, libur panjang nanti. Kemudian antisipasi pengamanan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 tahun 2025. Kemudian langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang PKSS Selindo. Nah, saya minta ini biar rekan-rekan kita sama-sama menyimak. Saya tunjuk ya satu orang buat dibacakan dari poin 1 sampai 5. Saya minta tolong untuk kesempatan pertama ini coba Pak Ali Sanjaya untuk dibacakan poin 1 sampai 5. Pak Ali Sanjaya monitor. Ada Pak Ali? Halo? Pak Ali? Siap, siap, Pak. Tolong dibacakan poin 1 5 ya Pak ya sampai 5 Pak ya. Nah ini Pak. Siap. Terima kasih Pak Ali. Silakan. B. Langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang PKS Selindo. Satu, meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan adanya gangguan keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Dua, membentuk tim patroli di unit kerja PT PKSS dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
tahun 2025. Adapun tim tersebut terdiri dari pemimpin cabang, wakil pemimpin cabang, chief operasional, dan relationship officer RO dan Danru. 3. Monitoring petugas keamanan di unit kerja. Kelolaan dilakukan secara langsung, mengunjungi unit kerja, kelolaan atau dapat juga dilakukan secara virtual atau online. 4. Melakukan pemetaan unit kerja, kelolaan dengan kategori rawan dari ancaman dan gangguan. 5. Berkoordinasi dengan Polsek, Polres, Koramil, tokoh masyarakat, RT, RW, dan juga tokoh agama setempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, mantap penyampaian. Ya, Bapak. Ya, jadi itu poin 1 dan 5. Kemudian kita lanjut ke poin 6 sampai 10. Minta tolong Pak Peri. Pak Peri dari ini ya, unit Tanjung Baja. Monggo silakan Pak Peri. Nomor 6, tidak memberikan izin cuti sejak H-7 hingga H+7 hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 kepada petugas pengamanan atau Sapam. Nomor 7, petugas pengamanan yang tidak hadir tanpa keterangan atau mangkir dengan sengaja meninggalkan tugas akan dikenakan sanksi tegas disiplin hingga pemberhentian. Nomor 8, kantor cabang PT PKSS agar meminta kepada petugas pengamanan atau Sapam untuk melaporkan setiap bertugas kondisi keamanan di unit kerja kelolaan PKSS melalui WA Group, serta khusus unit kerja kelolaan yang mengalami kejadian darurat yang berkaitan dengan gangguan keamanan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, vandalisme, sabotase, perampokan atau pencurian, dan lain-lainnya, agar dapat melaporkan kepada Komandan Regu atau Danru, RO atau Chief Operasi, Wakil Pimpinan Cabang, Pemimpin Cabang, dan Pimpinan Unit Kerja masing-masing, serta melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian, damkar, rumah sakit. Nomor 9, demi kelancaran dan pelaksanaan tugas di wilayah kerja masing-masing, agar Danru mendata petugas jaga pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dengan mencatat nama dan nomor handphone. Nomor 10, seluruh pekerja PT PKSS tidak diperkenankan mematikan HP, selalu dalam keadaan aktif pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, terutama pada saat petugas agar mudah terhubung saat keadaan darurat. Terima kasih, Pak. 6, Pak Peri, terima kasih. Ya, jadi itu ya. Tadi sudah dibacakan Pak Peri dan Pak Ali. Di sini yang ingin kita tegaskan adalah terkait tidak memberikan izin cuti ya rekan-rekan ya. Nah, artinya H-7 hingga H+7 rekan-rekan tidak diperkenankan untuk mengajukan cuti. Jadi kalau ada yang mengajukan cuti di H-7 sampai H+7 otomatis itu akan tertolak. Dan ini juga kami instruksikan pada semua rekan-rekan Dandu, tolong jangan diproses izin cutinya Pak, ya karena apabila itu masuk dalam kategori H-7 atau H+7. Nah, jadi H-7 ya, kalau kita melihat kalender, jadi minggu pertama kita itu, minggu pertama itu di tanggal 28 Maret. H+7 artinya hitung mundur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya jika rekan-rekan mengajukan cuti di tanggal 20, 21, kemudian 24, 25, 26, 27, itu pasti tidak di ACC cutinya. Karena udah masuk H-7. Lalu H+7, ya, H+7 kita cutinya, cuti bersama itu sampai tanggal 6. Artinya, artinya rekan-rekan yang mengajukan cuti di tanggal tanggal 1, kemudian 2, kemudian di tanggal
UU 890. Nah itu juga otomatis tertolak juga pengajuan cutinya karena H+7 ya setelah hari raya untuk menangkan pengajuan cuti. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan terkait cuti, larangan cuti terkopi ya. Nah, melanjutkan ya. Kemudian terkait petugas pengamanan yang tidak hadir. Nah, di sini tegasan instruksi dari kantor pusat bahwasanya petugas yang tidak hadir tanpa keterangan ya atau mangkir atau dengan sengaja meninggalkan tempat tugas, nah itu jelas akan disanksi tegas disiplin, akan ditelusuri sampai sejauh mana pasal tindakan pelanggarannya, yang jelas itu akan diproses bisa sampai memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian. Ya, maka dari itu tolong rekan-rekan jaga dengan baik kesehatannya, ya, terutama pada saat lekor nanti, ya Pak ya. Tolong tetap jaga kesehatan, optimalkan. Kalaupun memang pada saat lekor panjang nanti rekan-rekan menderita sakit misalnya ya, sakit, ini tidak bisa bekerja, nah itu tolong segera dibuktikan melampirkan dengan surat keterangan sakit ya, baik dari klinik maupun dari dokter. Setelah konfirmasi ke Danrum, kemudian ke RO dan juga pertimbangan unit kerjanya ya. Jadi harus buktikan dengan surat keterangan sakit ya. Lalu berkoordinasi dengan Pak Danrum, pastikan siapa yang nanti menggantikan kita pada saat kita tidak masuk bekerja atau pada saat sakit tersebut. Bisa dipahami rekan-rekan? Halo? Ya, paham. Ya. Bisa, Pak. Ya, Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini sebelum kita lanjut yang lain? Cukup jelas ya? Oke? Oke ya. Baik, kami lanjutkan lagi. Kemudian di sini ya, kantor cabang PKSS meminta agar satpam untuk melaporkan ya situasi keamanan melalui WA Group. Nah, artinya teman-teman kami minta tolong kerjasamanya laporan-laporan WA Group situasi keamanan, apalagi terkait libur panjang. Nah, itu rekan-rekan konsisten kirimkan. Dan kami juga instruksikan semua dan dulu tolong benar-benar cek jika rekan-rekan anggotanya pada saat bertugas, terutama pada hari libur panjang nanti, itu mengirimkan laporan-laporan situasi di WA Group. Ya, tolong catat dan laporkan bagi rekan-rekan yang tidak mengirimkan laporan, Pak. Ya, karena jelas kita akan melaporkannya ke kantor pusat, laporan situasi keamanan. Ya, kemudian ketika ada kejadian darurat, ya, kejadian darurat seperti gangguan keamanan, bencana alam, kemudian kebakaran, kerusuhan, ya, vandalisme, sabotase, perampokan, pencurian, dan lain-lain, itu agar dapat dilaporkan. Yang pertama kali rekan-rekan hubungi adalah Pak Danru, ya. Setelah rekan-rekan konfirmasi, menginformasikan dengan Pak Danru, ya, segera teruskan laporannya lagi, konfirmasi ke RO atau CO, ya, kami juga diinfokan. Kemudian langkah selanjutnya menginformasikan ke pimpinan unit kerja kita. Unit kerja rekan-rekan seperti supervisor atau K-unit ya, biar pihak user juga terinfo ya. Dan jangan lupa melaporkan kalau memang itu butuh tindak lanjut terkait butuh bantuan Pak Polisi, butuh bantuan petugas damkar, butuh bantuan ambulan, misalnya ada terjadi kecelakaan ya di depan dokternya, tabrakan misalnya, masyarakat umum telah narik di ATM, tiba-tiba keluar dari unit kita jadi kecelakaan, ya kita tidak mungkin diam, pasti rekan minta bantuan ke rumah sakit buat
dikirimkan ambulans seperti itu. Kemudian terkait bencana alam ya, misalnya ada kebanjiran, gempa bumi, kalau itu tidak bisa kita tangani dengan cepat, artinya butuh bantuan oleh badan-badan terkait. Nah, akhirnya kita wajib punya nomor Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB atau Basarnas. Yaitu kaitannya kalau memang unit kerja kita berisiko ada potensi banjir ya untuk di wilayah Kayu Agung ataupun Prabu Muli. Nah, artinya teman-teman, rekan-rekan, kami minta ke inisiatifnya wajib punya nomor-nomor darurat ini. Sampai di sini bisa dipahami rekan-rekan semua? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Cukup? Kita lanjutkan lagi ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, artinya sudah jelas. Kemudian di poin 11 ya, tugas keamanan harus standby, dapat dihubungi setiap saat atau on call baik rekan-rekan yang sedang dinas maupun tidak dinas. Kenapa ini ditentukan dan diperlukan? Ya, pada saat ada kejadian, ya harapan kami rekan-rekan sesama unit kerja lah yang membantu rekan-rekan yang lain. Misal ada kejadian di unit Lembak. Nah, artinya teman-teman yang berada di dekat unit Lembak seperti unit Lumbang ya, kemudian kota dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita minta tolong perbantuannya kalau memang terjadi kejadian darurat di unit Lembak. Ini unit-unit sekitar, satpamnya semuanya, baik yang dinas, yang libur maupun yang sedang tugas, terutama Pak Danru, semuanya saling membantu koordinasi, ya, membantu. Ya. Jadi kita saling tolong menolong, ya. Kemudian untuk unit kerja yang bekerja kelolaannya sudah terdaftar aplikasi akan mengoptimalkan penggunaan laporan dan absensi. Artinya absensi itu masuk per app yang digunakan. Oke, kemudian lanjut kita ke poin C. Nah, minta tolong ini dibacakan oleh Pak Komang dari unit Lebak. Ya, Pak Komang tolong dibacakan poin 1 dan 2, Pak. Silakan Pak Komang. Oh, ada Pak Komang? Putus ya? Pak Komang, mic-nya dibuka dulu Pak Komang. Mikrofonnya. Siap. Mantap. Siap, Terima Pak. kasih. Siap, siap, siap. Apa nam? Lanjutkan Pak Komang. 1. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Melakukan patroli di dalam dan di lingkungan unit kerja minimal 1 jam sekali dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. A. Memeriksa kondisi panel listrik serta tidak ada colokan listrik bertumpuk atau tidak terpakai. B. Memeriksa setiap ruangan dan dapat terpantau dari monitor CCTV jika terdapat CCTV. C. Mematikan lampu dan mencabut kontak peralatan listrik yang tidak digunakan. D. Memastikan kondisi AC dalam keadaan mati jika tidak digunakan serta tidak ada kebocoran selang pipa pembuangan. Pastikan pintu dan jendela terkunci. Siap, sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Komang ya dari unit Lembak. Dari Siap, gelombang Pak. ya, ya Gelombang ya, udah pindah ke Gelombang. Selamat ya Pak Komang ya. Nah, jadi itu yang pertama arahan yang harus kita lakukan pada saat penjagaan. Yang pertama wajib ya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ya. Kemudian melakukan patroli baik di dalam dan di lingkungan unit kerja minimal 1 jam sekali, memeriksa kondisi panel listrik, tidak ada yang bertumpuk, ya, kemudian memeriksa setiap ruangan, ya, dan dapat terpantau oleh monitor CCTV, kemudian mematikan lampu, mencabut kontak peralatan listrik. Nah, hal-hal yang seperti ini rekan-rekan agar dilaksanakan ya terkait hal ini. Kemudian memeriksa kondisi AC, dan pastikan dalam keadaan mati, ya, dan juga tidak ada kebocoran. Pastikan pintu dan jendela terkunci pada saat penjagaan shift malam. Kemudian lanjut, ya, ini patroli petugas pengamanan khusus perbankan. Nah, saya minta bacakan dari rekan-rekan Kayu Agung ya. Coba Pak Rio Tommy, PGS Kayu Agung. Coba bacakan poin 3. Ya, Silakan. dan 3. Patroli petugas pengamanan khusus perbankan. A. Memastikan keadaan ATM atau CRM dalam keadaan online dan tidak ada indikasi yang mencurigakan, yakni modus kejahatan skimming atau ganjal ATM atau vandalisme. B. Memeriksa stiker kontak pengaduan bank terkait. Pastikan tidak ada pemalsuan stiker. C. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak biasa, ATM atau CRM offline, pintu kabinet, ATM atau CRM longgar. Itu atau yang mengganjal. Setelah bank terkait, nasabah yang terlalu lama berada di ruang ATM atau CRM wajib diwaspadai atau diawasi dengan sopan. Senantiasa melakukan edukasi kepada nasabah terkait ketentuan keamanan bertransaksi saat stok tunai di mesin CRM, seperti tidak menyetorkan uang sobek, uang tidak lusuh, uang dalam keadaan rapi, tidak menyetorkan uang yang masih dalam keadaan terikat, uang yang terstaples, uang tidak terklip, uang tidak terlipat, maksimal uang yang petugas masukkan 30 lembar agar tidak mengalami kondisi uang tersangkut saat stok tunai. Segera melapor kepada inventaris, melapor kegiatan lapor kepada petugas terkait apabila ada kerusakan atau gangguan pada mesin ATM atau CRM di unit kerja. Melaporkan situasi keamanan, jaga di WA Group, mencatat barang inventaris yang berada di unit kerja, serta melaporkan kegiatan hasil patroli pada buku mutasi. Melakukan dokumentasi foto terkait kondisi barang, inventaris kendaraan dinas, kondisi kebersihan unit kerja, kondisi mesin ATM atau CRM, kelistrikan, area galeri, e-channel, area parkiran, kondisi keamanan di setiap lantai, dan lain-lain. 4. Selalu siaga menjaga kebersihan unit kerja, banking hall, ruang ATM atau CRM, area parkiran, dan lingkungan kantor, sehingga memberi kenyamanan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di ruang galeri, channel, ATM atau CRM, terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 tahun 2025. 5. Selalu siap siaga di unit kerja atau pos penjagaan. Masing-masing petugas keamanan dalam posisi standby dan terlihat berada di area unit kerja kelolaan. Petugas dilarang tidur selama penjagaan. Dilarang merokok, wajib menggunakan atribut lengkap, dan tidak diperkenakan asyik bermain game atau TikTok Live saat selama bertugas. Siap, terima kasih sudah Nat. Ya, terima kasih Pak Tommy ya, panjang ya sudah dibacakan. Terima kasih banyak. Nah, jadi rekan-rekan ini poin 1 sampai 5 ya tadi sudah dibacakan. Kemudian di poin ketiga, nah, yang harus kita pertegas lagi adalah terkait edukasi nasabah terkait ketentuan keamanan transaksi saat store tunai. Ya, rekan-rekan tahu kemarin
Bapak Ibu Amol dan mengingatkan lagi ya terkait satpam yang mungkin saja pada saat penjagaan tidak melakukan edukasi pada nasabah pada saat ia mengetahui nasabah itu ingin melakukan transaksi setor tunai. Seharusnya yang harus kita lakukan adalah mengingatkan, ya, mengingatkan, memastikan sebelum nasabah itu melakukan setor tunai, ya, tolong dicek dulu uangnya, ya. Nasabah itu persilakan dicek dulu Bu uangnya, pastikan uangnya yang tidak dibutuhkan bukan uang yang sobek. Kemudian uangnya juga pastikan uang yang tidak lusuh, ya. Kemudian uang dalam keadaan rapi. Kemudian tidak menyetorkan uang yang masih dalam keadaan terikat, masih terikat ke karet gelang langsung dimasukkan. Nah, itu jangan, ya. Jadi diingatkan. Kemudian uang yang terstaples yang masih dinecis, artinya necisnya buka dulu. Ya, uang yang masih pasang klip buka dulu. Uangnya yang terlipat dirapikan. Ya, maksimal uang disetorkan 30 lembar. Nah, kalau rekan-rekan ragu 30 lembar artinya 3 juta ya, kalau pecahan 100.000. Ya, khawatir nih nyangkut. Ya, kita setorkan 1 juta dulu atau 2 juta dulu Bu. Tidak masalah. Itu bentuk edukasi rekan-rekan kepada nasabah. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tolong diingatkan, apalagi libur panjang kita Pak, libur panjang kantor tutup ya selama 10 hari. Kalau rekan-rekan tidak melakukan edukasi, tidak melakukan nasabah terkait akan hal ini dalam hal penggunaan mesin CRM, baik setor tunai maupun tarik tunai, bahaya rekan-rekan. Bahayanya di mana? Kami mendapat informasi tim channel akan melakukan audit ya dalam hal ini pemeriksaan secara intens melalui rekaman CCTV. Jadi saya tampilkan dulu datanya ya terkait itu saya tampilkan dulu. Tampilkan datanya tunggu sebentar. Jadi kemarin kami mendapat informasi dari Bapak Ibu Amol ya dan juga Public Channel itu data uker yang sering ya bermasalah terkait CRM ya, CRM uang tersangkut ya. Dalam hal ini kita ambil contoh ya, Kayu Agung dan Prabu Muli. Ya, nah, jadi rekan-rekan bisa dilihat Kayu Agung dan Prabu Muli. Kayu Agung ada 20 ya kasus komplain nasabah ya yang mana uangnya pada saat stok itu tersangkut. Ada 20 komplain. Ada 20 nasabah yang komplain. Yang Prabu Muli kita cek. Prabu Muli sedikit ya, ada 8 nasabah yang melaporkan kendala uang CRM tersangkut ya. Nah, artinya kita lihat lebih detail lagi ya. Tadi berdasarkan per cabang. Nah, sekarang kita lihat per unit. Nah, per unit kelihatan nih Pak, mana uker yang sering CRM-nya bermasalah. Nah, di sini nanti akan dicek penyebab permasalahannya apa. Apa karena memang kondisi mesin yang bermasalah, petugas BG-nya belum datang, atau petugas kita Pak Sapam tidak melaporkan, atau petugas Pak Sapam tidak melakukan edukasi, mengingatkan nasabah pada saat setor tunai. Ya, nah ini akan dilihat. Ya, misal KCP Tugu Mulyo ada 9 laporan kendala CRM uang tersangkut. Nah, ini yang akan didalami oleh pihak tim e-channel. Dalam hal ini akan dilakukan pengecekan CCTV. Misal ya, personil di KCP Tugu Mulyo ada 3 satpam. 3 satpam ini pada saat kejadian akan dilihat posisinya di mana. Ya, di
CCTV, apakah ada bukti bahwa Pak Satpamnya mengingatkan dulu nasabahnya terkait ketentuan sebelum bertransaksi untuk setor tunai? Jadi itu akan dilihat dan dicek. Kalau rekan-rekan terlihat di situ tidak ada edukasi, kerja rekan-rekan hanya duduk-duduk, main handphone, ya, merokok dan lain sebagainya, saya tidak bisa bantu rekan-rekan. Kami manajemen PKSS sulit untuk membantu kalau temuannya seperti itu. Beda cerita kalau rekan-rekan di video CCTV rekaman. Di situ terlihat bahwasanya rekan-rekan sudah mengingatkan, Pak Ibu tolong staplernya dibuka dulu. Pak Ibu tolong uangnya dirapikan dulu. Nah, terlihat CCTV ya. Kalau ada kegiatan kita yang seperti itu, amanlah rekan-rekan. Artinya, kenapa ini bisa terkendala uang tersangkut? Pasti ya, bukan karena Pak Satpamnya. Kenapa? Karena Pak Satpam sudah mengedukasi, sudah mengingatkan nasabah. Artinya ini kendalanya memang di petugas teknisinya yang bermasalah terkait mesin CRM-nya. Bisa dipahami rekan-rekan ya sampai sini? Karena ini jadi perhatian khusus oleh Kabak Channel. Ya. Kalau ini terus meningkat, apalagi selama libur panjang terus meningkat, kami khawatir Pak, pihak tim channel ya akan mengirimkan nama-nama petugasnya dan akan ketahuan nanti. Ya, benar nggak Pak Satpamnya sudah melakukan edukasi? Ya, kalau sudah melakukan tapi tetap kejadian seperti ini, sharing uang tersangkut, artinya rekan-rekan segera ya berkoordinasi, hubungi pihak tim BG, laporkan ini butuh perbaikan segera biar rekan-rekan selamat, bukan karena pertemuannya, karena gara-gara rekan-rekan tidak mengingatkan nasabah. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan? Halo, sampai di sini Siap, paham, paham? Pak. Ya, bisa, Pak. Paham. Siap, Pak, Dan. paham, Pak, paham, Pak. Nah, Siap. terima kasih Pak. Siap, siap. Siap, paham, Pak. Ya, artinya Bapak-Bapak ya, artinya Bapak-Bapak kita ini diminta oleh Bapak Paham. Channel, Pak Hendra ya, Bapak Hendra untuk selalu pada saat jaga baik di shift pagi, di shift sore, di shift malam. Kalau melihat nasabah yang ingin bertransaksi di mesin CRM, apalagi dia ketika bapak-bapak tanyakan dia mau setor tunai, nah itu langsung diingatkan, Bapak Ibu mohon uangnya rapikan dulu ya, Bapak Ibu mohon uangnya jangan sekaligus seblek setorkan semua, khawatir uang Bapak Ibu nanti tersangkut, baiknya disetorkan sedikit-sedikit atau 2 juta dulu ya, ya yang aman ya. Kalau 3 juta sekaligus padat ya, terlalu penuh kan bahaya. Walaupun sebenarnya sekali setor 30 lembar tuh bisa, tapi kemungkinan kejadian uang tersangkut tuh pasti ada. Ya, jadi pintar-pintar rekan-rekan mengingatkan nasabah. Yang penting di rekaman CCTV ada bukti hari itu kita sudah mengingatkan. Ya, tolong ini jadi perhatian rekan-rekan. Kenapa kami ini informasikan hal ini? Karena ini penting. Ya, kami tidak mau rekan-rekan sapam terus yang disalahkan. Ya, saya yakin bapak-bapak udah mengingatkan nasabahnya, sudah mengedukasi nasabah dengan baik. Mungkin di lapangan ya problem tugas teknisinya yang belum datang, tugas BG-nya yang belum merapat. Nah, kendala-kendala yang seperti itu, rekan-rekan jangan lupa laporkan baik ke grup CRO maupun ke Bapak Ibu Amol, supervisor kita, laporkan dengan catatan sebelum kejadian itu kita sudah melakukan edukasi ke nasabah. Ya, itu ya Bapak-Bapak ya, yang menjadi perhatian. Harapannya nanti di bulan Maret ini kami berharap Kayu Agung tuh bisa nol, tidak ada komplain. Kemudian Prabu Muli juga karena sudah sedikit ya bisa nol juga ya, sedikit. Ini yang paling banyak untuk di Kayu Agung
itu di KCP Tugu Mulyo yang banyak kasus CRM uang tercampur. Kemudian di Prabu Muli itu yang paling banyak di unit Tanah Abang. Nah, artinya, ayo rekan-rekan yang dinas tersebut, tolong ya semuanya saling mengingatkan, ya, ingatkan nasabahnya, diedukasi, ingatkan, ya, sebelum terlambat. Kalau rekan-rekan membiarkan, ternyata di bulan Maret ini nambah besar komplainnya jadi 10, jadi 15, jadi 20 kendala CRM tersangkut, pasti itu diakibatkan karena rekan-rekan belum mengingatkan nasabah. Itu yang kita lanjutkan. Ikut lagi. Kita kembali ke materi. Nah, ini ya. Selanjutnya, selalu siap siaga di unit kerja atau pos jaga. Petugas keamanan dalam posisi standby dan terlihat. Nah, ini jelas ya. Dari tahun-tahun yang lalu, ini tetap sama. Satpam pada saat petugas, terutama hari libur, wajib terlihat. Dan petugas dilarang tidur selama penjagaan, ya, apalagi isi pagi, sore, dan malam. Dilarang merokok, kemudian wajib memakai atribut lengkap. Tidak diperkenankan bermain, asik bermain game dan TikTok live, ya, sambil pakai baju dinas pada saat penjagaan. Nah, itu juga tidak diperkenankan, rekan-rekan. Ya, ini tolong agar menjadi perhatian hal-hal ini. Nah, kalau rekan-rekan terbukti melakukan pelanggaran ini, jelas akan ditindak tegas, diberikan surat peringatan. Ya, diberikan surat peringatan. Itu arahan langsung dari divisi kantor pusat. Ya, kita menjadi perhatian ini semua. Kemudian memiliki dan menyimpan nomor telepon penting, ya, ini juga. Kami berharap rekan-rekan semua sudah punya nomor kontak darurat, terutama ya nomor pihak kepolisian, kemudian Koramil, damkar, ambulan ya rumah sakit, kemudian PLN ya, BNPB, Basarnas ya, dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan, nasabah yang terlalu lama di ruang ATM CRM wajib diwaspadai dengan cara menyapa dan menawarkan bantuan. Segera melaporkan kepada petugas terkait apabila ada kerusakan atau gangguan pada mesin ATM CRM. 9. Tetap memberikan pelayanan maksimal apabila ada yang ingin bertanya dan mencari informasi tentang perbankan. Kemudian 10. Mengambil langkah-langkah tindak lanjut apabila menemukan hal mencurigakan. Melaporkan ke pihak berkepentingan dan selalu waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal. 11. Melakukan pengamatan terhadap tamu yang datang dengan mencatat identitas lengkap dan melakukan pemeriksaan dengan sopan tegas. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan terhadap petugas, dan lain-lain, segera melapor ke Komandan Regu, kemudian FO atau TO, kemudian Propinca atau pimpinan cabang dan pemimpin unit kerja masing-masing, serta melaporkan ke pihak berwajib. Terakhir, mengimplementasikan gerakan STAR, grooming, siap tanggul, aktif, responsif, digital mindset, dan risk manager dan leaders. Sampai di sini rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Halo? Siap, Dan. Siap, tidak ada Dan. Tidak nanya THR Siap, kapan tidak cair? ada Dan. Ah, tidak ada yang nanya, Pak, THR kapan cair? Ya, ya kapan, Pak? Nah, cuma Pak Jainal yang pengen Izin tahu. Dan, kira-kira Ah, Hari ada Jumat Cun, bayar hari belum Jumat, untuk tanggal THR hari Dan? Jumat Cun, 14 mulai masuk THR. Oh, Ah. yang
THR ya, Bedok Abe, 14 mudah-mudahan yuk. hari Jumat atau paling lambat-lambatnya hari Jam tuh jam Senin. berapa, Komandan? Ya, apa? Acak berutang lu. Ah, Nggak pasti nih harus di nggak tahu jam ya, masuk ya. tunggu Bonus baik. apa? Ya, ditunggu saja ya kemungkinan Jumat atau paling lama Senin ya. Alhamdulillah, Kemudian Komandan. iya iya iya. Iya. Kemudian kita lanjut ya. Nih satu Lapar. lagi, satu lagi. Kita lanjutkan rekan-rekan sedikit lagi. Ya, tolong ya rekan-rekan kita bersama-sama ya pada saat penjagaan tolong benar-benar pantau ya gerak-gerik aktivitas nasabah pada saat melakukan transaksi ya. Lakukan pencegahan aksi kejahatan ATM ya. Ingat pantau ya. Pantau A1 tangkap ya. Kemudian target tindak kejahatan vandalisme itu ya, target pelaku kejahatan vandalisme itu diantaranya seperti ini. Ganjal ATM seperti ini, artinya rekan-rekan tolong sering-sering cek mulut ATM, pastikan mulut CRM kita, ATM kita aman. Kemudian tolong waspada terhadap semua mesin-mesin ATM kita, baik merek Hyosung, Wincor, NCR, Hitachi, ditolong Pak, benar-benar rekan-rekan perhatikan betul ya. Pada saat serah terima juga pastikan semuanya normal berfungsi, terutama mulut ATM ini bebas yang namanya kejahatan tindak pada. Kemudian rekan-rekan, tolong ya cara pencegahan aksi kejahatan vandalisme. Yang pertama, selalu siaga waspada, terutama jam rawan. Ya, jam rawan itu kapan? Pada saat kondisi galeri ATM seperti ini. Ya, kemudian saat petugas tidak siaga penjagaan atau tidur. Kemudian saat petugas tidak aktif patroli. Nah, hati-hati Pak, gerak-gerik kita. Ya, kalau kita jarang patroli, jalan pengecekan, kondisi ATM dan sebagainya, itu akan menjadi kesempatan pelaku tindak kejahatan untuk melakukan aksi vandalisme. Ya, kemudian yang kedua, cara pencegahan untuk mengatasi kejahatan vandalisme adalah kita senantiasa sigap menawarkan bantuan pada nasabah. Caranya melakukan edukasi nasabah terkait keamanan transaksi serta memberikan solusi bantuan terkait kendala bencana. Jelas ya, kalau kita tidak aktif melaksanakan kegiatan seperti ini akan menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan vandalisme. Dia pura-pura modusnya bantu, ternyata tujuannya lain. Bisa saja tujuan ingin menukar kartu, ingin mendapatkan PIN-nya dan sebagainya. Maka dari itu, sekali lagi, libur kita ini panjang. Tolong kegiatan yang seperti ini benar-benar kita bantu, kita edukasi nasabah kita di lapangan. Jangan sampai kita tidak melakukan edukasi, nasabah yang kebingungan malah minta bantuan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, artinya orang yang punya niat jahat tadi, ya, dimanfaatkan ya untuk melakukan vandalisme. Kemudian rekan-rekan tolong standarisasi poster yang seperti ini kami harap semua unit sudah punya ya. Terkait kendala-kendala ini nanti disesuaikan dengan kondisi ATM CRM-nya ya. Kalau kendala pasang ya, pasang tulisan ini.
Kemudian untuk penyimpanannya, usahakan jangan berantakan seperti ini, Pak. Ya, tolong dirapikan. Selesai kita menggunakannya, kalau ada ATM CRM yang bermasalah, selesai dipasang, sudah diperbaiki oleh petugas PG, tolong tanda pemberitahuan poster ini disimpan, disembunyikan, jangan terlihat berantakan dilihat oleh nasabah, atau nanti justru jadi temuan kabak di channelnya. Kemudian rekan-rekan maksimalkan pelaporan problem e-channel ya melalui AppSheet, karena laporan-laporan kendala ATM itu bisa rekan-rekan laporkan di AppSheet dan ini langsung akan dieksekusi oleh kantor pusat ya. Jadi laporannya langsung ke kantor pusat. Kemudian kita lanjut, ini waspada waspada tindak kejahatan pecah kaca ya, bandit pecah kaca. Jadi berapa kejadian di bulan Desember lalu ya, itu kejadian di BCA. Bahwasanya ada kejadian nasabah mengambil uang di BCA, kemudian uangnya ditaruh ke dalam mobil, dan nasabahnya pulang lagi, masuk ke dalam banking hall, mengambil narik lagi, ternyata pas mau kembali lagi ke dalam mobil, kaca mobil udah pecah. Nah, artinya apa yang bisa kita jadikan waspada? Artinya tekan-tekan ya, penjagaannya tolong kalau mengetahui ada nasabah kita yang mengambil uang cukup besar sampai 520 juta ya, enggak 1 M ya, berapapun nominalnya, tolong, ini mau lebaran pasti tindak kejahatan akan tinggi dan resiko kejadian bandit pecah kacau ini pasti akan terjadi kalau kita tidak melakukan pengawalan kepada nasabah. Jadi saya yakin rekan-rekan punya insting lah ya. Jadi kalau memang kita punya insting, ini nasabah melakukan transaksi besar, tolonglah dikawal sampai beliau masuk ke mobil, keluar dari unit kerja itu pastikan dalam kondisi sudah aman. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya terkait hal ini ya, tolong benar-benar waspada ya. Kita malu kalau ada kejadian bandit rampok pecah kaca ini gara-gara ternyata persapamnya kurang sigap ya. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan kewaspadaan, insting kita ya, lakukan ya, beri bantuan kepada nasabah, kawal, pastikan pada saat dia baik keluar dari kendaraannya, selesai bertransaksi maupun keluar dari unit area wilayah kerja kita, pastikan dia aman ya, jauh dari gangguan kejahatan kriminal. Bisa ya rekan-rekan ya ini ya, kita jadi perhatian. Halo? Siap, Nan, siap, bisa. Siap, bisa. Kemudian terakhir, ya, rekan-rekan tolong waspada kejahatan hipnotis ya, hipnotis dengan modus seperti ini. Halo, ya rekan-rekan. Nah, ya rekan-rekan tolong waspada kejahatan hipnotis dan pemalsuan KTP. Nah, jadi ini kejadian belum lama ini, kejadiannya di KTP KM5 ya di Palembang. Di mana pada saat kejadian ya, satpam kita alhamdulillah berhasil menggagalkan tindak kejahatan pengaruh hipnotis dan aksi tipu daya pemalsuan KTP korban ya, dengan modus belum ada kartu debit ya dan buku tabungan dari luar daerah.
dengan tujuan untuk menguasai uang korban dengan cara meminta korban untuk dibuatkan kartu ATM, kartu debit, dan diduga setelah itu akan menguras habis uang nasabah yang ada pada rekening korban. Nah, artinya teman-teman, ya, tolong nih jadi perhatian, jangan sampai kejadian di unit kerja yang lain. Bisa dipahami ini ya rekan-rekan ya, tolong jadi waspada. Ini karena bilang Lebaran ini macam-macam modus, Pak. Macam-macam modus. Kalau kita terkecoh, kejadian seperti ini bisa terlewat. Ya, Bapak-bapak ya, bisa dipahami. Halo. Tolong diantisipasi. Oke, sampai di sini cukup dulu rekan-rekan. Ada yang kan? Cukup ya? Ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan sebelum kita tutup Zoom-nya? Tidak ada? Oke. Cukup, Ya. Pak. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan ya. Kami ucapkan nanti tolong setelah ini kita kirimkan link absen, rekan-rekan tolong isi link absen. Ya, kami berharap semoga pada penjagaan kita baik selama Ramadan maupun jelang Lebaran ini, mari ayo sama-sama kita pastikan kita aman ya. Dan kita juga memastikan mudah-mudahan pada saat penjagaan kita bisa mengamankan pelaku-pelaku tindak kejahatan ya, dan memastikan nasabah kita aman dan nyaman bertransaksi di BRI ya. Jadi itu dulu tolong tanamkan, kita jaga nasabah kita, jauhkan dari tindak kejahatan seperti ini. Dan kami juga mendoakan semoga rekan-rekan pada saat penjagaan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, ya, serta rezeki. Ya, itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak. Kita cukupkan Zoom sore hari ini. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Ya, kami cukupkan Zoom sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Waalaikumsalam bertugas. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oh ya, boleh live Zoom rekan-rekan. Terima kasih banyak. Silakan atasnya. 10 kilo kalau